Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaya Despi dengan nomor induk mahasiswa D11011616016. Mahasiswa Program Studi Teknik Pertambangan, jurusan Teknik Pertambangan Universitas Tanjung Pura. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Pak Budi Purwoko dan Pak Hendri Sutrisno. Dan terima kasih juga kepada dosen penguji saya, Pak Syarudin dan Bu Adania Mutar. Baiklah, pada kesempatan saya hari ini, saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perencanaan Kebutuhan Overburden pada Sistem Perataan Tanah, Kegiatan Reklamasi di PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Baiklah, langsung saja ke latar belakangnya. PT Dinamika Sejahtera Mandiri merupakan perusahaan pertambangan yang bergerak di komunitas tambang logam bauksit yang berada di Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan penambangan yang diterapkan oleh PT Dinamika Sejahtera Mandiri adalah menggunakan sistem tambang terbuka dengan penimbunan yang dilakukan yaitu backfilling. Kegiatan penambangan sangat berpotensi merusak lingkungan karena sifat kegiatannya yang merubah bentang alam. Salah satu dampak negatif dari kegiatan penambangan adalah terbentuknya bukaan bekas penambangan. Dampak negatif seperti yang disebut di atas dapat dicegah atau ditanggulangi dengan cara mengatur rencana kegiatan penambangan yang direalisasikan dengan melakukan kegiatan reklamasi. Baiklah, selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, berapa luas area yang akan direklamasi oleh PT Dinamika Sejahtera Mandiri pada Blok 4A Pit 17 Menggu Batu. Yang kedua, berapa potensi jumlah tanah yang tersedia pada kawasan Blok 4A Pit 17 Menggu Batu. Yang ketiga, berapa banyak jumlah overburden yang dibutuhkan pada sistem perataan tanah. Yang keempat, berapa biaya yang digunakan pada sistem perataan tanah. Selanjutnya, tujuan pada penelitian ini. Yang pertama, mengetahui luas area yang akan direklamasi oleh PT Dinamika Sejahtera Mandiri pada Blok 4A Pit 17 Menggu Batu. Yang kedua, menganalisis ketersediaan overburden pada Blok 4A Pit 17 Menggu Batu. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan jumlah overburden untuk sistem perataan tanah. Yang keempat, menganalisis biaya yang digunakan pada sistem perataan tanah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada Blok 4A Pit 17 Menggu Batu, Desa Lumut, Kecamatan Toba, PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Yang kedua, kegiatan reklamasi yang diterapkan menggunakan sistem perataan tanah. Yang ketiga, peneliti tidak membahas masalah pengendalian air, erosi, dan sistem penyaliran tambang. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, sebagai bahan referensi mengenai penataan lahan pada reklamasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada pihak perusahaan. Yang ketiga, merencanakan penataan lahan pada kegiatan reklamasi pasca tambang, sehingga tata guna lahan bekas tambang dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Sejarah singkat PT Dinamika Sejahtera Mandiri. PT Dinamika Sejahtera Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan komunitas bauksit sejak tahun 2012 dengan izin usaha pertambangan atau IUP seluas 112.720 hektar. PT Dinamika Sejahtera Mandiri merupakan anak perusahaan dari PT Gesit dalam bidang pertambangan yang berlokasi di Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2014, PT Dinamika Sejahtera Mandiri berhenti beroperasi dikarenakan adanya Undang-Undang tahun 2014 tentang pembangunan smelter, yang pada saat itu PT Dinamika Sejahtera Mandiri belum memiliki smelter. Operasi penambangan dan pengolahan di PT Dinamika Sejahtera Mandiri terhenti selama 2 tahun. Lalu pada tahun 2017 PT Dinamika Sejahtera Mandiri kembali berproduksi. Lokasi penelitian. Secara administratif, daerah penelitian masuk ke dalam wilayah Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Alternatif pencapaian lokasi dapat diuraikan sebagai berikut.
berangkat dari kota Pontianak menuju Kecamatan Tayan Hilir melalui Jalan Trans Kalimantan dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau 4 sejauh kurang lebih 52,8 km. Dibutuhkan waktu selama 1 jam 15 menit. Dari Kecamatan Tayan Hilir menuju lokasi tambang sejauh 89,3 km ke arah timur selama 1 jam 38 menit melalui Jembatan Tayan. Selanjutnya diagram alir penelitian. Dimulai dengan persiapan. Setelah melakukan persiapan, dilanjutkan dengan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mencari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti penelitian terdahulu, buku, atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya dilanjutkan dengan persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan di lokasi PT Dinamika Sejahtera Mandiri di area bekas penambangan. Selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data di sini yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer yang pertama ada luas area. Luas area yang akan direklamasi didapatkan setelah mengetahui koordinat area reklamasi yang akan diambil menggunakan total station. Cara pengambilan data dilakukan dengan membidik area yang terbuka atau yang tertambang. Kemudian data hasil bidik diolah pada software AutoCAD 2007 untuk mengetahui luas area reklamasi. Selanjutnya, koordinat bottom overburden. Setelah pengambilan koordinat original, dilakukan pengupasan overburden. Dilanjutkan dengan pengambilan koordinat bottom overburden. Cara pengambilan koordinat bottom overburden dengan membidik area yang telah terkupas, kemudian data hasil bidik diolah pada software AutoCAD 2007 untuk mengetahui topografi bottom overburden. Selanjutnya, koordinat bottom ore. Setelah pengambilan koordinat bottom overburden, dilakukan pengupasan ore. Dilanjutkan dengan pengambilan koordinat bottom ore. Cara pengambilan koordinat bottom ore dengan membidik area yang telah terkupas, kemudian data hasil bidik diolah pada software AutoCAD 2007 untuk mengetahui topografi bottom ore. Selanjutnya, kedalaman bukaan bekas tambang. Pengukuran kedalaman bukaan bekas tambang dilakukan dengan mengolah data koordinat original, koordinat bottom overburden, dan koordinat bottom ore. Selanjutnya, data hasil olahan dibuat penampang sayatan di software AutoCAD 2007. Dari hasil sayatan yang telah dibuat, bisa diukur kedalaman bukaan bekas tambang. Selanjutnya, ketebalan tanah penutup. Pengukuran ketebalan tanah penutup overburden dilakukan secara manual menggunakan meteran. Selanjutnya, data sekunder, yaitu ada peta topografi. Peta topografi digunakan untuk mengetahui elevasi atau ketinggian dari lokasi penelitian. Peta topografi didapatkan dari perusahaan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Kemudian, spesifikasi alat mekanis. Spesifikasi alat mekanis digunakan untuk menghitung waktu kerja alat mekanis yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sistem perataan tanah. Perhitungan ini dilakukan secara teoritis sesuai data spesifikasi alat yang didapatkan dari sumber internet dan buku. Alat yang akan digunakan yaitu ekskavator dan bulldozer. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Penelitian dilakukan pada Blok 4A PIT 17 Munggu Batu, Desa Lumut, Kecamatan Toba dengan izin usaha penambangan. Operasi produksi dipegang oleh PT Dinamika Sejahtera Mandiri dengan luas area pada Blok 4A yaitu sebesar 2 hektar. Di sini bisa dilihat bentuk Blok 4A. Selanjutnya, letak Blok 4A pada IUP dapat dilihat pada peta yang tertera di sini. Baiklah, selanjutnya keadaan existing. Ini merupakan topografi original. Ini merupakan topografi bottom overburden setelah pengupasan OB. Selanjutnya merupakan topografi bottom ore setelah pengupasan ore. Baiklah, selanjutnya dapat dilihat penampang existingnya. Ini didapat dari topografi original, topografi bottom ore, dan topografi ore setelah dibikin penampang. Keterangannya, satuannya meter.
Garis pertama ini merupakan topografi original. Garis kedua merupakan topografi bottom overburden. Garis ketiga merupakan topografi bottom ore. Yang berwarna hijau ini yaitu overburden, dan yang berwarna oranye ini yaitu ore. Selanjutnya hasil penampang atau cross section keadaan existing. Bisa dilihat pada tabel yang tertera, ini menggunakan rumus volume sama dengan jarak antar penampang dikali luas penampang 1 ditambah luas penampang 2 dibagi 2. Jadi pada total volume overburden yang didapat yaitu sebanyak 94.238,8755 meter kubik. Ini dalam bentuk bank kubik meter. Potensi jumlah tanah yang tersedia pada kawasan Blok 4A PIT 17 Mungubatu, Desa Lumut, Kecamatan Toba, yaitu saya menggunakan rumus volume loss kubik meter sama dengan volume bank kubik meter dibagi swell faktor tanah penutup. Itu volume tanah penutup overburden yang tersedia pada blok 4A sebanyak 75.391,1004 loss kubik meter. Selanjutnya penampang perencanaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.4/Menhut strip 2/2011. Diperlukan pembuatan teras dengan standar teknis kemiringan lereng kurang dari 5%. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode sistem perataan tanah dengan teras datar kemiringan lereng yang digunakan yaitu 4,4%. Berikut merupakan sayatan perencanaan penataan lahan pada blok 4A PIT 17 Mungubatu dengan keterangan satuan meter. Garis pertama merupakan topografi original. Garis kedua merupakan topografi bottom ore. Baiklah, selanjutnya hasil penampang atau cross section perencanaan. Bisa dilihat pada tabel berikut. Ini juga menggunakan rumus volume sama dengan jarak antar penampang dikali luas penampang 1 ditambah luas penampang 2 dibagi 2. Dengan total volume overburden yaitu sebanyak 438.474,297 meter kubik atau BCM. Overburden yang dibutuhkan pada kawasan blok 4A PIT 17 Mungubatu, Desa Lumut, Kecamatan Toba ini bisa didapat dari volume loss kubik meter sama dengan volume bank kubik meter dibagi swell faktor tanah penutup. Dengan volume tanah penutup overburden yang dibutuhkan pada blok 4A sebanyak 350.779,4376 loss kubik. Baiklah, selanjutnya penataan overburden. Pada penelitian ini saya menggunakan yang pertama eskavator dengan spesifikasi merek Hitachi tipe ZX330, kapasitas bucket reference 1,4 meter kubik, kapasitas pengunjung 1,7 meter kubik, bucket fill factor 90%, cycle time 17 detik per bucket, efisiensi kerja 0,75. Produksi per siklus ini bisa didapat yaitu dengan kapasitas pengunjung dikali faktor pengisian bucket. Produksi per siklus satu eskavator adalah 1,36 meter kubik. Produksi per jamnya ini bisa didapat dari produksi per siklus dikali 3.600 dikali efisiensi kerja dibagi waktu edar. Produksi per jam untuk satu alat eskavator yaitu sebanyak 216 loss kubik meter per jam. Selanjutnya, waktu siklus atau cycle time. Ini dapat dari standar cycle time dikali faktor konversi. Waktu siklusnya ini dari alat eskavator didapat 17 detik per bucket. Selanjutnya penataan overburden yaitu alat kedua menggunakan bulldozer dengan spesifikasi merek Komatsu tipe D855 ESS strip 2A, kapasitas blade 4,4 meter kubik, lebar blade 3,6 meter, tinggi blade 1,2 meter, faktor blade 0,9, kecepatan maju 10,6 km per jam, kecepatan kembali 13,4 km per jam, efisiensi kerja 85%, jarak gusur. Produksi per siklus bisa didapat dari
Lebar blade dikali tinggi blade dikali faktor blade. Produksi per siklusnya untuk alat bulldozer yaitu 4,66 meter. Selanjutnya, waktu siklus ini bisa didapat dari waktu maju ditambah waktu ganti persneling dan gear ditambah waktu mundur. Itu waktu siklus dari alat bulldozer 0,9 menit. Produksi per jamnya bisa didapat dari produksi per siklus dikali 60 dikali efisiensi kerja dibagi waktu edarnya. Produksi per jam untuk alat bulldozer sebanyak 214 plus kubik meter per jam. Selanjutnya, waktu pengerjaan bisa didapat dari volume overburden yang dibutuhkan dibagi produksi per jam. Waktu yang diperlukan untuk kegiatan penataan overburden itu 1639 jam atau selama 164. Selanjutnya merupakan peta hasil perencanaan penataan lahan. Bisa dilihat pada gambar yang Baiklah, selanjutnya biaya penataan overburden. Biaya sewa alat berat. Yang pertama, eskavator Hitachi ZX 330 dengan harga sewa 665.000 per jam, jumlah jam kerja 1624 jam, jumlah alat itu 1 unit. Jadi, biaya yang diperlukan untuk menyewa eskavator sejumlah 1.079.960.000. Selanjutnya yaitu bulldozer Komatsu. Harga sewa 745.000 per jam, jumlah jam kerja 1639 jam, jumlah alat 1 unit dengan biaya sewa untuk bulldozer sebesar 1.221.055.000. Jadi total biaya yang diperlukan yaitu sebanyak 2.301.015.000. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, yang pertama, luas area pada blok 4A yaitu sebesar 2 hektar. Yang kedua, volume overburden yang dibutuhkan pada blok 4A sebanyak 350.779,4376 plus kubik meter. Yang ketiga, volume tanah penutup overburden yang tersedia pada blok 4A sebanyak 75.391,1004 plus kubik meter. Yang keempat, biaya reklamasi terdiri dari biaya langsung, biaya penataan overburden yaitu sebesar 2.301.015.000. Sekian dari presentasi saya hari ini. Saya mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.